Anda kembali bersama kami dalam Investor Market Today. Pemirsa, Kementerian Keuangan menyebut insentif pajak pertambahan nilai atau PPN pembelian rumah komersial maksimal 5 miliar rupiah resmi berlaku. Pemberlakuan insentif ini setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2020 diundangkan. Insentif tersebut diberikan guna memperkuat sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya risiko ketidakpastian ekonomi global. Adapun Kementerian Keuangan telah menggelontorkan anggaran sekitar 3,2 triliun rupiah untuk insentif pada sektor properti. Angka tersebut sebesar 600 miliar rupiah pada 2023 dan selebihnya 2,6 triliun rupiah untuk insentif tahun 2024. Dapat kami laporkan bahwa PMK ini sudah diundangkan. Ini adalah PMK nomor 120 tahun 2023. Di sisi lain juga ini ada 3 program sebenarnya untuk perumahan kemarin yang sudah diumumkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa tentunya dampak dari insentif PPN DTP ke sektor properti, sudah hadir bersama kami Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Imelda Alini Pohan. Terima kasih Mbak Imelda telah bergabung bersama kami. Terima kasih dengan semangat. Mbak Imelda, tadi kalau kita melihat terkait dengan pemerintah yang menggelontorkan insentif properti ini, salah satunya juga bagi untuk rumah komersil di sini dan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi kalau Anda sendiri melihat bahwa, atau mungkin Perumnas sendiri melihat terkait dengan stimulus ini untuk industri properti, seperti apa Mbak Imelda? Oke, terima kasih Mbak Liza. Terus terang kami tentu sangat menyambut baik kebijakan pemerintah ini, mengingat sekarang kita backlog perumahan masih sangat tinggi sekali, sekitar 10,5 juta gitu ya. Dimana mostly itu didominasi 33%-nya oleh kalangan menengah berpenghasilan ke bawah atau MDR tadi gitu. Nah, untuk itu dengan adanya insentif ini mereka akan terbantu sekali. PPN 11% itu akan di-waive, ditanggung oleh pemerintah. Ini suatu kesempatan besar sekali untuk para masyarakat untuk bisa memiliki hunian. Seperti itu, Mbak. Oke. Berarti tadi kalau Anda katakan, ini kan ini menjadi apa ya, kalau bisakah ini menjadi sebuah stimulus atau mungkin angin segar bisa dikatakan segitu, apalagi tadi Anda katakan ada 10,5 juta ini backlog perumahan di tanah air, 33%-nya adalah MBR di sini. Ya, betul. Ini menjadi sebuah angin segarkah negara PPN angin ini? segar. Sebenarnya tahun 2021 dan 2020 pernah terjadi seperti ini, ada PPN seperti ini, dan kita lihat hasilnya pada tahun 2021 peningkatan pendapatan di Perumnas sendiri meningkat sebesar 14%, dan tahun 2022 31%. Itu dalam kondisi pandemi ketika itu pemerintah mengatakan stimulus tersebut. Nah, kalau mengaca sekarang saat ini pertumbuhan Perumnas itu di year on year di kuartal ketiga 2023 kita tumbuh untuk pendapatan 26%. Lalu untuk cash ini tertumbuh 19% tanpa adanya insentif. Jadi saya rasa, saya yakin sekali dengan ada tambahan insentif pemerintah ini, itu akan semakin menstimulasi masyarakat untuk memiliki hunian dengan insentif ini. Dengan insentif ini. Ya. Tapi kalau dari strategi Perumnas sendiri untuk memaksimalkan stimulus ini seperti apa sih? Kalau gitu tadi ya? Kan dikatakan bahwa nggak pakai stimulus aja udah naik nih sebenarnya Pak Imelda. Tapi tentunya dengan ada stimulus ini, bagaimana tentunya strategi dari Perumnas sendiri memanfaatkan stimulus ini? Jadi sejak Agustus tahun lalu kita mengeluarkan program Sekarang Gampang Punya Rumah. Karena masyarakat itu terutama milenial. Di MBR tadi ada juga porsi milenial di situ Mbak Eliza. Jadi sekarang 81 juta milenial Indonesia itu belum punya rumah gitu loh. Kami mengadakan survei, ternyata isinya adalah 28% tuh mereka belum menentukan pilihan. Sisanya tidak memiliki kemampuan finansial dan mereka belum memiliki DP seperti itu. Nah, kami keluarkan program namanya Gampang Punya Rumah, di mana sama sekali tidak perlu DP. Gitu. Jadi mereka nggak perlu menemukan 20-30% seperti yang biasa terjadi gitu ya. Jadi untuk menjawab kebutuhan masyarakat tadi kita bilang tanpa DP. Kemudian fleksibel. Fleksibel artinya apa? Sekarang itu hunian itu tidak hanya untuk mereka yang bankable. Jadi mereka-mereka seperti VTuber atau influencer yang mereka tidak memiliki slip janji, kami bisa akomodir dengan kerjasama dengan perbankan untuk mengakomodir tersebut. Jadi sangat fleksibel sekali. Juga buat mereka-mereka seperti misalnya kerjasama dengan Gojek gitu Mbak. Mereka kan penghasilannya harian.
cicilan mereka nggak bisa bulanan kan. Kita mau akomodir dengan bekerjasama dengan satu perbankan, kita terima cicilan mereka yang harian, kemudian itu dikalikan 30 hari ya, otomatis mereka bisa membayar cicilan rumah tersebut. Nah berlaku juga untuk milenial sebenarnya ya, mereka juga daripada ngopi-ngopi atau healing, mereka pikir masih lama nih ngumpulin DP dulu, nggak perlu. Kami program Gampang Punya Rumah, mereka 2 juta tuh bisa langsung akad dengan cicilan yang di-adjust sesuai dengan kemampuan bayar mereka dan usia mereka, seperti itu. Dan prosesnya juga sangat simpel sekali, mereka nggak perlu datang gitu ya. Jadi program ini sebenarnya sudah cukup membantu pemerintah dan masyarakat untuk memiliki hunian dengan cara mudah. Ditambah lagi sekarang, makanya saya sangat encourage masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini gitu. Dengan free PPN gitu ya, di 11% itu semakin membuat masyarakat lebih gampang lagi punya rumah. Artinya bisa punya rumah, tetap punya hunian, tapi juga tetap bisa healing ya. Betul. Tapi betul. memang yang menarik Mbak Imelda, kalau Anda katakan milenial di sini, mungkin sebelum saya masuk ke beberapa hal yang memang mempengaruhi, tapi saya ingin tahu kenapa akhirnya Perumnas memilih untuk atau target marketnya ini ada di milenial. Di milenial, karena kan tadi kalau dilihat dari salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Perumnas sendiri tidak memiliki finansial, artinya kan itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin patut untuk jangan sampai juga backlog juga nih ujung-ujungnya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Perumnas itu menurut PP kita kan ada di posisi di mana kami akan menyediakan perumahan untuk kalangan menengah ke bawah sampai menengah-menengah, ya MBR sampai menengah-menengah. Tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi kita ada di situ positioningnya gitu ya, bagaimana menyediakan hunian yang layak untuk MBR dan juga sampai menengah-menengah. Nah dari situ, dari data backlog perumahan tadi 10,5 juta itu adalah 30% adalah MBR tadi dan juga non-informal income gitu, non-fixed income. Jadi kami ambil di situ, tetapi bukan berarti mereka kan tidak ada penghasilan sama sekali kan Mbak. Jadi kami memasarkan perumahan-perumahan di situ gitu, di kategori itu. Tetapi tetap dengan menyediakan hunian yang sangat layak dan juga aman dan nyaman. Kalau dikatakan tidak tumbuh seperti saya sampaikan sebelumnya, year on year tahun ini kami tumbuh penjualan itu 29% di kuartal ketiga. Dan di kuartal keempat itu kami harapkan akan tumbuh yang sama gitu dengan cash in kita 19%. Artinya itu jauh di atas pertumbuhan market di luar ya. Jadi Perumnas bisa membukukan di luar dari pertumbuhan market. Jadi saya rasa kami optimis sekali, mungkin dengan segmen yang sangat spesifik tadi Mbak, kita bisa menyasar target yang sangat niche tadi, seperti itu. Oke, jadi atau mungkin karena memang mengejar dari milenial karena kita menuju Indonesia Emas di mana makin tinggi juga para milenial tadi makin banyak di situ. Iya. Oke, baik. Nah, terkait dengan karakteristik milenial sekarang atau generasi Z sekarang, ini kan juga mereka mungkin nyarinya yang ringkas, yang mungkin lokasi yang strategis seperti itu, Mbak Imelda. Bagaimana juga Perumnas untuk menjawab tantangan ini terkait dengan yang tadi tempat yang strategis untuk para milenial ini. Jadi kami sebelum memposisikan diri sebagai penyedia hunian milenial, kami meriset kembali ya Mbak, sebenarnya apa sih expectation dari para milenial terhadap sebuah hunian gitu. Pertama mereka pengennya kemudahan mobilitas tentu ya, mereka gampang kemana-mana, itu ada kaitannya dengan transportasi dan juga kaitannya dengan strategic location. Nah Perumnas karena kami adalah BUMN pemerintah tadi, kita kebetulan punya privilege untuk memiliki lokasi-lokasi yang sangat strategis di seluruh Indonesia. Kami tersebar di Indonesia. Untuk Jakarta sendiri gitu, kita juga problem satu lagi adalah keterbatasan lahan. Hampir 70% lahan di Indonesia itu sudah dibangun gitu ya menurut data BPS tahun 2022. Nah dengan demikian kita akan mengarah kepada high rise gitu. That's why kita membangun beberapa TOD Mbak. Kalau Mbak dengar Mbak Lisa, kita punya TOD di Tanjung Barat, kemudian di Serpong dan juga di UI. Kita berada di atas stasiun kereta api. Dengan demikian menjawab mobilitas tadi. Mereka turun ke bawah, mereka udah langsung bisa. Kemudian kehidupan yang simple, biaya terjangkau itu harus ada di situ gitu. Dengan harga yang tadi maksimal harga kami itu di 1,2 untuk yang hunian yang mungkin di compare dengan private itu juga memiliki luasan dan juga fasilitas yang sama. Kita juga udah menerapkan sekarang namanya smart living, kemudian juga terintegrasi dengan crowd puller di bawah dengan adanya F&B dan sebagainya macam. Jadi itu kemudian kita juga punya zona-zona terbuka untuk millennial zone gitu, sehingga mereka ngerasa kayak ada ruang-ruang untuk berekspresi seperti itu. Jadi TOD 3 kembar TOD Perumnas kita sudah siapkan seperti itu untuk perumahan untuk hunian milenial, dan kami juga punya tower bahkan khusus milenial yang juga disubsidi oleh pemerintah. Oke, nah ini juga yang menarik ketika Anda katakan tadi non bankable ini menjadi salah satu juga sasaran, dan di mana sekarang juga banyak sekali content creator seperti itu. Nah, tapi juga apa yang membuat
ini kan cukup apa ya? Kalau kita dulu ini cukup resiko lah sebenarnya Mbak Imelda dengan bahkan dulu kita mau beli rumah atau apa harus jelas tentunya. Tapi bagaimana juga Perumnas menyatakan atau Perumnas sendiri meyakinkan bahwa ini aman dan ini menjadi sebuah strategi baru juga dari Perumnas bahwa siapa saja bisa mempunyai rumah. Jadi tadi kami tawarkan 4 value proposition gampang punya. Pertama adalah flexibility, siapa aja pun profesinya dan dengan bank mana saja kita akan provide. Sekarang sebenarnya perubahan mindset Mbak Elisa. Jadi bukan berarti mereka tidak punya income kan, tetapi tidak biasa untuk menerima yang tidak mempunyai slip gaji bulanan seperti itu kan. That's why kami convince our bank partner gitu untuk mereka untuk memulai, kalau kita milenial we have to adapt with the situation. Kita harus beradaptasi dengan market. Yang mereka VTuber gajinya memang ada, tetapi bisa dibuktikan dengan bank transfer gitu loh, walaupun tidak ada gaji. Contoh saja waktu kasus-kasus beberapa di lokasi-lokasi daerah, ini bukan untuk milenial tapi untuk UMKM. Jadi ada beberapa pedagang bisa di Palembang gitu, mereka penjual gorengan yang sangat ramai sekali, tetapi mereka kesulitan untuk mengajukan KPR ke bank. Lalu kami menginisiatif bagaimana ya caranya, kita buktikan dengan pembayaran QRIS. Jadi kami membantu si pedagang tersebut untuk membuat pembayarannya melalui QRIS. Jadi dengan demikian 3 bulan berikutnya bank akan melihat, oh transaksinya mumpuni untuk beliau membayar cicilan, seperti itu. Jadi kita yang harus adapt dengan kemampuan teknologi dan juga pasar, sehingga kami yang akan engage dengan pihak perbankan untuk ayo kita sekarang buat program gampang punya rumah tadi. Oke Mbak Imelda, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam Investor Market Today dan kita masih membahas terkait dengan stimulus di sektor properti. Dan sudah bersama kami atau masih bersama kami di sini Direktur Pemasaran Perumnas Imelda Alini Pohan. Mbak Imelda, kembali lagi. Kalau tadi kita membahas terkait dengan non bankable, tapi juga ada sebuah bankable di sini yang memang menarik perhatian. Ada beberapa sektor juga yang kadang memang mereka yakin mereka punya slip gaji, tapi juga nggak percaya diri juga untuk memiliki hunian. Nah ini dari Perumnas sendiri strateginya seperti apa? Jadi sejak beberapa tahun terakhir Mbak Eliza, kami sudah fokus ke B2B gitu. Bagaimana juga meningkatkan performance perusahaan gitu ya, selain sektor retail. Nah B2B sendiri kami menyasar mereka-mereka yang frontliners tadi saya sebutkan. Mereka-mereka yang sebenarnya adalah garda terdepan dari suatu perusahaan. Let's say misalnya dengan PLN gitu ya, kami kerjasama sudah MOU untuk rekan-rekan yang mereka alih daya yang manjat-manjat yang listrik itu, kemudian juga untuk para nahkoda kapal, kru kapal ASDP, kemudian juga kami juga bekerjasama dengan Muhammadiyah untuk para guru dan juga petugas-petugas kesehatan yang mungkin secara salary mereka di bawah, tapi mereka sebenarnya afford gitu, mampu. Nah kami hadir di sana untuk berikan tadi semacam kemudahan-kemudahan dengan gampang punya rumah, hanya dengan misalnya DP 1-2 juta mereka langsung bisa akad gitu. Nah itu yang kami sasar, dan kami juga terus bergerilya sampai akhir tahun ini juga terus menambah berbagai perusahaan-perusahaan B2B lain gitu, seperti misalnya Bulog, kemudian juga Pupuk Indonesia, dan juga kami menyasar mahasiswa-mahasiswa dan juga Civitas Akademika. Tahun ini saya sudah sign MOU dengan UI dan juga ITB. Jadi para administrasi petugas di kampus itu juga mereka diberikan kemudahan untuk memiliki rumah seperti itu. Oke, baik. Berarti targetnya ini memang banyak sekali ya sebenarnya di situ. Tapi kalau kita lihat Mbak Imelda, kalau dari strategi sudah kita lihat tadi bagaimana Perumnas untuk menanggapi dan menyasar targetnya. Tapi yang memang menarik adalah di saat kondisi saat ini Mbak Imelda. Kondisi saat ini di mana era suku bunga tinggi, kemudian di tengah ketidakpastian, mungkin akhirnya inilah yang menyebabkan pemerintah menurunkan atau memberikan insentif ini. Tapi dari Perumnas sendiri menanggapinya seperti apa? Memang sejauh apa sih memang perusahaan atau peran dari perusahaan untuk tadi mengurangi hal-hal yang memang ini bisa mampu untuk meningkatkan paling tidak menjadi angin segar lah untuk sektor properti. Saya rasa mungkin knowledge ya, produk. Jadi mereka sebenarnya ketidaktahuan sebenarnya masyarakat. Sebagian besar merasa dia tidak mampu. Persepsi publik bahwa memiliki rumah itu susah, dia harus mengumpulkan DP 20-30%, di mana inflasi nggak kekejar dengan tabungan yang mereka sendiri gitu ya. Jadi itu yang membuat sebagian orang untuk mengurungkan niat untuk memiliki rumah gitu. Itu untuk kaum yang MBR mungkin atau frontliners. Tapi kemudian untuk milenial mereka milih ya udahlah, we don't have to buy house, kan beberapa sekarang ada tren untuk menyewa rumah saja gitu. Jadi mereka memilih ya udah kita spend time untuk healing atau untuk ngopi-ngopi gitu. Nah edukasi ini yang terus-menerus kami gaungkan Mbak Elisa di berbagai kesempatan gitu, dengan campaign kami di sosial media dan sebagainya, bahwa sekarang mulailah beli rumah gitu, bahwa beli rumah itu gampang kok tanpa DP dan cicilan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan untuk profesi-profesi yang non bankable Anda pun bisa gitu. Nah ini yang kami minta untuk semua pihak untuk bahu-membahu untuk mensosialisasikan hal ini. Dan
dan pihak perusahaan tadi juga mereka sebenarnya juga membantu dengan cara memberikan ruang untuk kami bersosialisasi langsung, menjelaskan bagaimana prosesnya. Bahkan kami sudah engage dengan bank partner, silahkan pilih bank yang mana gitu, baik yang swasta maupun pemerintah, syariah dan umum gitu. Jadi sangat dimudahkan sekali dan betul, dan pemerintah membantu lagi dengan adanya insentif ini. Dan saya rasa itu harusnya sudah membuat masyarakat ayo start from now gitu. Ayo sekarang beli rumah gitu. Karena itu berlaku sampai transaksi untuk 31 Desember 2023 ini kan. Untuk BAST yang pertama untuk 100% hari terakhir di 30 Juni 2024. Jadi ayo cepet-cepet beli rumah. Tapi kalau tren 5 tahun ini secara trennya seperti apa sebenarnya untuk properti sendiri, Mbak Imelda? Tren properti sendiri sebenarnya kita tadi saya sampaikan untuk Perumna sendiri sebenarnya kan tadi masih banyak backlog ya. Jadi sebenarnya marketnya masih besar sekali gitu. Masih ada 10 juta rumah tangga yang tidak punya rumah gitu. Milenial itu 81 juta milenial tidak punya rumah. Jadi sebenarnya pangsanya besar sekali gitu. Nah sekarang bagaimana kita tadi membuat mereka berkeinginan untuk membeli rumah. Tadi saya kembali sampaikan 28% belum menentukan pilihan. Padahal mereka secara kemampuan finansial ada. Nah itu yang harusnya sekarang kita dorong supaya orang membeli rumah. Nah tadi dengan menyediakan hunian yang layak dan terjangkau dan mengakomodir kemudahan-kemudahan tadi. Kalau diprediksi tahun 2024 itu kita untuk menempuh dari pinggiran Jakarta ke titik itu butuh 160 menit gitu. Sekarang mungkin lebih dari itu ya. Bagaimana di tahun 2029 kita bisa tepi 300 menit. That's why kita dengan TOD tadi, April lalu Pak Jokowi sudah meresmikan TOD kami yang di Pondok Cina itu, di mana penghuni tinggal turun ke bawah, dengan hanya KRL 4.000 saja gitu, mereka bisa menempuh jarak maksimal 30-40 menit untuk menuju kota gitu. Jadi TOD itu akan semakin banyak nanti di kedepannya. Tapi tadi ya, kalau lihat bahwa di kita melihat sekarang pembangunannya, koreksi bila saya salah, Mbak Imelda, di saat ini kan kita melihat adalah rumah susun yang banyak dikejar ya. Tapi di 2024 nanti ini targetnya akan seperti apa? Porsinya rumah tapak dan rumah susun akan seperti apa? Kalau dilihat porsi itu sebenarnya Perumnas ya antara landed dan juga high rise adalah 40-60%. Jadi high rise atau rumah tinggi itu hanya 40% saja. Nah 60% masih rumah tapak. Nah kalau kita lihat mungkin untuk urban area gitu di perkotaan kita akan menuju ke high rise dengan TOD tadi. Nah, tetapi untuk kawasan yang suburban yang di luar kota yang lahan masih banyak, kita tetap membangun kawasan-kawasan yang landed seperti itu. Baik. Masih di 2024 kita melihat ke depan ya kan. Karena ini kan juga rencana ekspansi Perumnas di 2024. Kita tahu 2024 ini akan sangat padat sekali karena masuk tahun politik pasti kan. Dan ini tapi meskipun demikian bahwa insentif di 2024 kan cukup tinggi ya, 2,6 triliun ya Mbak Imelda. Ini bagaimana? Apa mungkin adakah rencana pendanaannya yang kemudian didapat dari mana atau seperti apa nantinya? Kami tahun lalu menerima pendanaan dari PMN ya, 1,5 triliun itu kami gunakan untuk memperbaiki kawasan, kemudian meningkatkan crowd puller tadi dan juga membuat penghuni semakin nyaman. Nah nanti rencananya di 2024 kami juga akan menerima PMN non tunai, itu dalam bentuk tanah dari pemerintah yang kami akan garap, baik berupa menjadi revitalisasi, jadi meruntuhkan dan membangun kembali hunian dan yang lebih nyaman gitu untuk mengurangi problematika kita sekarang yaitu adalah perumahan kumuh. Perumahan kumuh juga masih 60% di Indonesia gitu masih kawasannya kumuh. Nah program itu yang akan kami gunakan nanti revitalisasi aset menjadi program pemerintah di tahun depan. Dan tapi kalau secara tren ya, Anda melihat atau mungkin Anda melihat bagaimana nih hunian 2024 dengan karakteristik yang saat ini Anda melihat masyarakatnya, akan seperti apa, Mbak Imelda? Saya rasa sekarang kalau untuk di perkotaan ya, mereka sudah mulai menuju ke rumah hunian yang simple. Ya tadi apartemen tadi ya, apartemen di mana terdekat dengan transportasi publik dan aktivitas mereka. Gitu. Jadi tadi konsep TOD saya yakin akan semakin baik ke depannya dan mendapat respon pasar yang cukup baik. Nah ini kalau kita lihat juga ada inovasi hunian karena tadi ada perubahan market di sini. Ada orang mungkin sekarang masyarakat mencari yang lebih simple dengan biaya yang sudah semakin tinggi, tapi dia melihat di sini kita masih punya hunian dan di sini ada Perumnas yang bisa membelikan atau memberikan sebuah tadi penawaran yang baik di sini. Tapi kalau apa yang memang menjadi mungkin dampak atau kendala lah dalam hal ini, pasti nggak mulus-mulus aja. Pasti nggak ada yang mulus di sini. Tapi mungkin tantangan di sini karena tidak semua mudah untuk, karena mindset pemiliki rumah yang landed,
dan kemudian harus DP dulu, cicilan yang mahal, itu kan selalu ada di mindset masyarakat. Ya. Ini bagaimana kemudian Anda mengubah ya image dan image juga itu. Sebenarnya tantangannya saya kalau kepetakan ya internal dan eksternal. Kalau internal sendiri tugas kami di Perumnas adalah bagaimana merubah image masyarakat terhadap Perumnas gitu ya, bahwa persepsi bahwa Perumnas hanya menyediakan rumah RSS misalnya, tapi sekarang kita udah dengan konsep yang sangat modern gitu, dengan TOD, dengan smart living, dengan konsep yang sangat kekinian gitu desainnya gitu. Bahkan kami juga udah propose dengan green gitu. Jadi dengan bagaimana bukaan hijau, pengelolaan limbah dan sebagainya. Nah, persepsi publik itu yang kami ubah dengan berbagai inisiasi di berbagai kesempatan gitu, seperti hari ini misalnya. Nah, itu yang pertama untuk internal. Kedua, untuk eksternal sendiri tadi, sosialisasi bagaimana mereka ke masyarakat gampang punya rumah loh, dan kami akan menunjukkan dengan konsistensi kami dengan berbagai kemudahan-kemudahan tadi. Jadi benar-benar ketika kita klaim kita instan 49 jam approve gitu, itu terjadi gitu. Bagaimana kita hunian yang layak dan boleh kok non bankable, dan itu harus kita buktikan ke masyarakat. Dengan demikian mungkin nanti kita juga banyak sekali Mbak endorser dari teman-teman milenial. Kita manfaatkan mereka yang sudah beli rumah pada saat terima kunci, mereka selalu nge-TikTok ataupun nge-YouTube gitu ya, dan itu yang kita viralkan bahwa oh sekarang gampang. Bahkan beberapa yang pembeli kami di hunian misalnya di TOD di Pondok Cina, mereka dengan sendirinya bilang ternyata anak muda itu ketika kita bilangnya sultan milenial, lu muda tapi udah bisa punya apartemen, bahkan bisa menyewakan kalau mereka nggak butuh dihuni mesti tinggal dengan orang tua. Jadi ternyata dengan menyisihkan saja uang ngopi mereka per hari, mereka bisa bayar cicilan semudah itu. Dan dengan viralnya itu dari ngomongan dari customer sendiri, itu lebih works daripada Perumnas yang ngomong seperti itu. Atau sudah nggak zaman edukasi sosialisasi baik iklan, tapi jadi memang ada melihat degree semua media komunikasi kita gunakan gitu. Oke. Terakhir Mbak Imelda, ini kalau melihat Perumnas sendiri kan begitu optimis untuk menyambut 2024 dan juga bagaimana menargetkan kinerja positif di 2024 sendiri untuk Perumnas. Adakah mungkin target dan angka yang ingin dicapai Mbak Imelda, dan mungkin ada wilayah-wilayah juga yang masih ingin dikejar, IKN mungkin ya kan? Gimana Mbak Imelda? Oke, kalau mengenai target sendiri ya, kita sih menargetkan growth yang positif ya. Jadi kalau kita berkaca pada sekarang gitu, kita pertumbuhan pendapatan 26% di kuartal ketiga tahun 2023, kita harapkan let's say tahun depan kita more than that ya. Let's say di atas 37 sampai 40% kita harapkan pertumbuhan di tahun 2024. Lalu bagaimana cara mendapatkan itu? Itu jadi pertanyaan sekarang kan. Pertama adalah kita tetap tadi meneruskan program-program rebranding, meraihkan trust masyarakat terhadap Perumnas gitu ya, dengan memperbaiki kawasan kami, lalu kemudian juga terus mensosialisasikan. Sekarang gampang, bahkan dengan insentif pemerintah jika diteruskan tahun depan, sekarang makin gampang punya rumah, itu yang akan kami terus gaungkan. Lalu bagaimana kita menciptakan tadi kerjasama bisnis Mbak. Jadi sekarang Perumnas juga membuka peluang untuk bisnis ekspansi. Seperti proyek-proyek revitalisasi itu fundingnya nggak harus dari pemerintah, tapi kita bisa open ke partner gitu ya. Jadi kita bentuk JV bareng. Nah, kita bersama-sama mengentaskan permasalahan perumahan di Indonesia. Lalu kami juga nanti akan mulai semakin memantapkan digital marketing, lalu CRM untuk mengetahui bagaimana sih spending habitnya masyarakat Indonesia. Benar nggak sih milenial itu nggak mau beli rumah? Jadi kita akan mengolah kembali data itu bagaimana supaya kami bisa menjawab tantangan pasar ke depannya. Lalu tadi kerjasama B2B, partnership dengan berbagai pihak itu akan terus kami kolaborasikan dengan baik sehingga semakin banyak informasi akses ke masyarakat bahwa punya rumah itu gampang seperti itu. Oke, baik. Semoga optimis dari Perumnas ini tersebar ke masyarakat untuk bisa punya rumah dan makin gampang punya rumah di 2024. Terima kasih Mbak Imelda telah bergabung bersama kami dalam Investor Market Today. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.